Di Taman Eden, kerja pertanian adalah pekerjaan yang dilakukan Allah sendiri. Allah menjadi petani pertama dan mula-mula yang membuat kebun Eden dan menanam pepohonan di kebun itu. Membuatnya sangat indah, lestari, dan hasilnya berlimpah-limpah. Di sana Tuhan membuat visi utama pertanian adalah mensejahterakan dan meneruskan kehidupan di bumi. Peristiwa pengusiran Adam dan Hawa dari kebun Eden ini disebut sebagai simbol pelanggaran mereka terhadap tertib ilahi di tengah kebun itu. Mereka melanggar tertib ekologis yang menimbulkan kekacauan dan kematian yang nyata. Iklim berubah secara ekstrim, musim menanam dan menuai terganggu, berbagai bencana di bumi kerap kali terjadi. Tanah yang subur berkali-kali diulangi dan selalu merupakan isi dari janji Allah dalam Alkitab. Bukan hanya kepada Abraham dan keturunannya, tetapi juga kepada segenap kehidupan manusia. Harmoni dalam pertanian adalah wajah kesehatian yang paling tampak dalam Alkitab. Bangga menjadi petani yang meneruskan pekerjaan Allah di kebun Eden. Meski dunia pertanian kurang begitu diminati oleh anak-anak negeri, namun ajaran Yesus melekat secara keseluruhan. Injil menyaksikan bahwa Yesus memberi banyak perhatian kepada kehidupan pertanian, mulai dari menabur benih, menanam, hingga menuai dan mengolahnya menjadi kehidupan pokok sehari-hari. Bukan hanya itu, secara tegas Yesus mengidentifikasi dirinya dengan para petani sebagai kalangan yang terbawah dalam piramida sosial di zaman itu hingga masa kini. Kini di tahun kesehatian HKBP, program gereja dapat bergerak menjadi gerakan pertanian. Teladan Yesus yang menghambakan diri dapat menjadi jalan bagi gereja untuk melayani kaum tani, sebagai wujud pelayanan kita yang konkret, memperjuangkan hak-hak petani, menyelaraskan alam dan pertanian, membebaskan kaum tani dari para pihak yang memiskinkan kita, para petani secara moral, spiritual, dan material. Menyediakan modal bagi para petani adalah rupa-rupa panggilan kesehatian kita dengan para petani, yang telah setia berjuang menyediakan ketersediaan pangan bagi bangsa dan dunia. Banggalah menjadi petani. Yesus adalah nelayan sejati, seorang nelayan yang peka dan tahu persis di mana tempat ikan-ikan berada. Dalam memilih murid, pertama kali memilih dari kalangan nelayan menjadi murid-murid pertamanya. Ia tidak memandang rendah para nelayan. Nelayan memang dikaitkan dengan pekerjaan fisik yang begitu berat, namun nelayan juga memiliki kecerdasan tertentu, khususnya dalam hal menangkap ikan dan terutama kerjasama yang kuat seperti Simon Petrus dengan Andreas, Yakobus dengan Yohanes, dan banyak orang yang bekerja sama dengan mereka pada waktu itu. Di Indonesia, sebagian besar nelayan kita identik dengan ekonomi yang lemah, karena hasil tangkapan mereka sangat bergantung pada iklim dan cuaca. Di beberapa daerah, mereka tinggal di daerah yang relatif rentan dengan masalah kesehatan. Pada saat Tuhan menciptakan air, danau, atau laut sebagai anugerah bagi kehidupan, menyumbang kebutuhan pangan bagi manusia dan ciptaan lainnya, secara harafiah, tugas nelayan adalah menghubungkan pemenuhan keberlangsungan keutuhan pangan itu dari sumbernya di air, danau, atau laut. Melalui air, danau, laut, dan nelayan, Tuhan memberikan berkat-Nya yang dapat dinikmati manusia, bukan oleh nelayan saja. Nelayan membuat kita hari ini dapat menyaksikan kembali pengalaman umat-Nya bersama Allah yang menyediakan mana di padang gurun, melalui persediaan ikan yang berkelimpahan yang tersedia di lautan, untuk dapat kita nikmati jika diambil dan dinikmati sesuai dengan kebutuhan kita setiap harinya. Melalui tahun kesehatian HKBP, kita dapat menyediakan sejumlah program yang mengembalikan budaya mencintai air, danau, dan laut, mengambil bagian dalam pelestarian tempat di mana Tuhan menyediakan kebutuhan kita, memberdayakan jemaat dan masyarakat nelayan kecil di Indonesia, di mana kemiskinan menjadi persoalan terbesar mereka, khususnya di masa-masa panceklik, membantu mereka dalam pendidikan dan kehidupan yang sehat serta pendampingan pastoral kepada sejumlah nelayan kita yang mengalami pergumulan hidup yang berat. Allah adalah pekerja yang ulet.
menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, mencipta dengan kreativitas yang luar biasa. Dalam penciptaan dunia dan isinya, Allah adalah pewirausaha yang memanggil manusia untuk terus bekerja, berkreasi, terlibat dalam meneruskan dan meluaskan kehidupan dunia ciptaannya. Sejatinya, Allah pada dirinya adalah sumber iman dari dunia wirausaha. Meski dalam perjalanan sejarah hubungan iman dan wirausaha, kerap kali dilihat hanya dalam hubungan pragmatis semata. Dalam Perjanjian Lama, Allah digambarkan seperti tukang pembuat periuk yang bekerja dengan sangat teliti, tekun, dan kreatif. Berbagai mujizat dan perumpamaan Yesus memiliki kaitan dengan jiwa dan semangat wirausaha. Berani melawan ketamakan dengan kecukupan. Yesus mengajarkan dan memperlihatkan sikap seorang wirausaha, tidak memungut laba secara berlebihan. Melalui perumpamaan tentang talenta dalam Matius pasal 25 ayat 14-40, secara eksplisit menekankan keharusan untuk kreatif dan inovatif. Setiap hamba yang rajin diundang untuk bersukacita, dan setiap yang malas disebut sejalan dengan kejahatan. Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru adalah salah satu teladan perilaku wirausaha Kristen. Dia mempunyai keterampilan sebagai pembuat kemah. Panggilan tidak hanya ditujukan kepada wirausaha, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Wirausaha diletakkan pada ketaatan pada hukum Allah. Mengabarkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Injil adalah bagian dari wirausaha Kristen. Dalam rangka tahun kesehatian, HKBP perlu menyelaraskan kembali nilai kerajaan Allah dalam dunia wirausaha, seperti yang lazim disebut dengan 3G. Pertama, God, yang artinya kreatif, inovatif, dan terarah untuk Allah. Kedua, good, artinya menghasilkan kebaikan bagi seluas-luasnya kehidupan. Ketiga, governance, yaitu kemampuan mengelola dan bertanggung jawab. Sebab keadilan lebih penting dari penumpukan harta. Program yang membangun kolaborasi para penggiat dunia usaha, termasuk pedagang dan konsumer, koperasi dan ketersediaan modal, serta pastoral dunia usaha, merupakan bentuk-bentuk program yang dapat dikerjakan dalam rangka mewujudkan tahun kesehatian HKBP. Alkitab tidak asing dengan dunia wisata. Alkitab penuh dengan sejarah para peziarah, perjalanan atau perkunjungan manusia sejak manusia mengenali peradaban. Dan begitu banyak firman Allah, termasuk hubungan manusia dengan Allah yang berlangsung dan disampaikan pada saat umatnya melakukan sebuah perjalanan, termasuk keberadaan manusia sebagai ciptaan yang ditempatkan Allah di dunia, layaknya seperti sebuah perkunjungan sementara. Maka, berbicara mengenai wisata sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai ekonomi dan budaya, tetapi juga berbicara mengenai kehidupan manusia seutuhnya. Panggilan utama gereja adalah membingkai wisata dengan penginjilan baru, mewartakan kabar baik, dan meningkatkan pengalaman menarik dari para wisatawan yang berkunjung di Danau Toba dan di seluruh tujuan wisata di Indonesia dan dunia, dengan cara menghidupi iman dan memberikan kesaksian yang hidup di tengah masyarakat wisatawan. Dunia yang dihempaskan oleh tren sekularisasi membentuk mentalitas manusia seolah-olah tanpa Tuhan dan seolah kembali ke zaman neopagan. Itu adalah kesempatan bagi gereja untuk menawarkan wisata pastoral, memfasilitasi perjumpaan manusia dengan Tuhan, dan berlabuh dengan kokoh pada tradisi iman Kristen yang diimani oleh HKBP. Berkali-kali dalam Alkitab, kitab Mazmur dan kitab lainnya memperlihatkan keindahan alam. Tuhan yang menyebabkan keindahan dan kejernihan alam, dan semua hal ini dapat disuguhkan dengan keindahan alam sekitar Danau Toba dan seluruh kawasan wisata lainnya di Indonesia.